Hai Sobat Jackpot, selamat datang di acara Stakeholders Day 2020. Yeay. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatma dan di samping saya Helmi. Izinkan kami untuk membuka acara Stakeholder tahun 2020 di hari yang cerah ini. Ngomong-ngomong, Stakeholders Day itu apa sih, Kak? Jadi, Stakeholders Day ini adalah sebuah acara tahunan yang merupakan acaranya para satker, karena seperti yang kita tahu bahwa arti dari stakeholders sendiri adalah pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan di KPPN ya para satker kita itu. Oh gitu. Jadi ini acara spesial buat mitra KPPN, yaitu satker gitu ya. Terus kita mau ngapain sih di acara Stakeholders Day ini? Di acara kali ini ada serangkaian acara yang sudah disusun sedemikian rupa untuk menghibur para satker, seperti ada musik band dari The Prambanan, terus sekaligus untuk berinteraksi dan seru-seruan bareng satker seperti kuisis dengan masukan dan masih banyak yang lainnya. Wah, dengan cuplikan-cuplikannya itu udah seru banget tuh kalian kedengarannya. Jadi penasaran nih. Nah, teman-teman satker udah pada nunggu kan? Iya dong. Nah, kita langsung ke acara pertama kita, yaitu apa nih, Kak? Ada penampilan musik dari band OJT kita, The Prambanan. Yeay. Biar cinta gelora di dada, biar cinta memadukan kita. Wow, cerita cinta pertama aku rasa. Jangan pernah akhir cerita cinta kita. Mengapa harus resah? Berawal tatap mata dengan sapamu, mengapa jadi gundah? Tak kusangka kita sama, lalu menyimpan getar cinta. Cinta gelora di dada, biar cinta madukan kita. Wow, cerita cinta pertama ku rasa. Jangan pernah akhir cerita cinta kita. Hanya untukmu, hanya padamu. Apabila kita memang mesti bersatu.
dari band The Prambanan? Bener banget, dari awal mereka nyanyi itu udah buat merinding gitu loh. Nah, merinding lihat yang nyanyi kak, serem gitu. Bukan gitu, saking terseponanya gitu lah maksudku. Oh, keren banget sih emang aku lakuin. Cuma tadi salfok terus sama yang main Kak John itu yang di menit awal itu lucu banget, kayak masih junior banget. Iya benar sih, Luna itu lucu banget sih dari awal-awal. Oke, habis ini ada acara apa nih kak? Nah, habis itu akan ada acara dengar masukan atau yang kita bisa disingkat Denmas, yaitu kita akan mendengar masukan-masukan dari para Satkar untuk KPPN Jakarta 4. Nah, setelah itu acara akan dipandu oleh Bu Ana dan Mas Rian. Jadi sekarang kami undur diri dulu. Saya Helmi. Saya Fatma. Selamat pagi, selamat menikmati acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dendi dari kantor Bandara Utama Tanjung Priuk, Pak. Satker kita 413422. Iya, silakan Pak. Yang mau saya tanyakan kan di tempat kami ini untuk pengajuan TUP itu kita menggunakan dasarnya tagihan dari penyedia, Pak. Jadi sekarang problemnya karena di Juknis itu disebutkan bahwa pertanggungjawaban TUP adalah selama 1 bulan. Nah, ini kita ada kesulitan untuk tagihan karena kita sebelumnya mengajukan pengajuan TUP itu setiap tanggal 10. Nah, terus problemnya adalah kalau ada tagihan yang datang di atas tanggal 10 itu artinya kan kita harus menunggu 1 bulan lagi untuk bisa dibayar. Nah, masukan saya bisa nggak nanti setelah kita mengajukan TUP semua, setelah kita bayarkan semua, kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau misalkan selesai di bulan itu, kita bisa mengajukan TUP lagi. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak siapa? Pak Hengki. Dendi Pak. Hendi. Oh, Hendy, oke. Bapak tadi bertanya ya Pak ya? Oh, pengen bisa nggak TUP-nya lebih cepat lagi ya gitulah di bulan yang sama gitu kan ya Pak ya? Gitu. Iya. Caranya seperti itu gitu. Mungkin kalau misalkan Bapak ingin sarannya untuk lebih cepat, mungkin akan kita usahakan ya Bapak ya. Oke, kemudian ada lagi yang ingin memberi masukan kepada kita? Ya, izin. Ya, Ya, silakan. oke. Baik. Terima kasih. Bapak ini gelap cahayanya. Enggak Ya, mungkin backlight ya. Oke. Suasana ruangan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami dari Kementerian Dalam Negeri, dari Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal. Pertama-tama kami sampaikan apresiasi atas kinerja yang sudah diberikan KPPN 4 selama ini. Lebih lagi setelah adanya surat edaran Dirjen Perben pertanggal 2 Juni 2020. Pak Fauji, terima kasih atas perbaikan layanannya, sungguh sangat luar biasa. Itu yang pertama, apresiasi kami. Yang kedua, mengenai apresiasi, aspirasi. Semoga layanan, semoga kerjasama, dan semoga langkah-langkah yang diambil dalam rangka inovasi layanan yang akan dilakukan oleh KPPN ke depan ini dapat lebih baik lagi, terwujud percepatan layanan dan koordinasi dengan kami, khususnya juga tetap terjalin dengan baik. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekaligus kami yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, khususnya para pejabat dan staf di lingkungan KPPN, kami memperkenalkan diri. Saya Hani Sofia Rustam. Kami baru 3 hari, ini hari keempat menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Sekali lagi kami berharap hal-hal yang sudah baik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan sebagai salah satu bentuk inovasi layanan oleh KPPN 4 dapat berlanjut bukan hanya pada saat pandemi COVID saja, juga berlanjut ke depan menjadi yang menjadi rutin untuk percepatan dan peningkatan kualitas layanan dari Kementerian Keuangan dalam hal ini KPPN 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rustam dari Sekjen Kemendagri yang sudah memberikan apresiasinya. Jadi Pak Rustam, kemudian tadi yang Bapak yang dari Sekjen Agama juga berharap bahwa kita itu terus berinovasi gitu, Mas. Ya. Terutama untuk apa yang namanya memanfaatkan kemajuan teknologi. Iya, betul. Mungkin Bapak Ibu kemarin ingat ya, awal-awal itu kita pertama menutup layanan offline, kemudian kita pakai email dan kemudian kemudian pakai ISPM gitu. Sudah tidak ada kuota 500 lagi. Kalau kemarin-kemarin itu Mbak baru jam 8 buka kok udah nggak bisa gitu. Alhamdulillah sekarang tidak dibatasi kuota lagi gitu. Ya, berikutnya ada lagi yang ingin bersuara, silakan. Itu pada mau dong bukunya, iya nanti dapat ya. Ya, selain buku ada ini Bapak Ibu ya, ada tumbler ini, tumblernya bagus banget nih dari stainless, bisa buat air panas atau dingin. Kemudian ada MOOC nih. Mari kita sukseskan program KKP. KKP itu kartu kredit pemerintah KPN Jakarta 4. Kita aja nggak punya loh Mas Rian. Iya. Tuh ini malah kita persembahkan eksklusif buat yang akan bertanya atau beri masukan. Panitia tolong dicatat ya tadi siapa satker mana aja yang ini. Dan ini kan udah mulai masuk musim hujan nih. Udah mulai hujan nih Jakarta kan ya nih. Ada payung juga nih, berguna banget nih buat cocok banget. Apa kalau misalkan tiba-tiba hujan gitu kan. Ya, siapa lagi? Ini kalau nggak ada kita tunjuk loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ya, saya Yini dari Satker 666777 Bapeten. Ingin menyampaikan untuk mengaspirasi untuk banyak perubahan sekarang yang terjadi semua serba online. Tapi untuk kedepannya, untuk berkas-berkas yang kemarin sudah kita kirimkan melalui ESPM, apakah perlu disampaikan hard copy-nya ke KPPN? Jika misalnya sudah ada kira-kira tanggal berapa kami harus menyampaikan, karena kan kami tetap harus mempersiapkan hard copy-nya juga ya. Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Ya, terima kasih Ibu Heni ya dari Yeni. Ibu Yeni dari Bapeten. Iya. Gimana Mas? Kalau sejauh ini sih belum ada peraturan ya untuk menyampaikan berkas secara offline ya, gitu. Ya, kita tunggu saja ya Ibu ya. Mudah-mudahan sih nggak perlu ya Mas ya. Kalau enggak, ya kami sangat mengharapkan seandainya seperti itu. Berkas bertonton ini gitu. Sebenarnya salah satu sisi positif dari adanya online ini juga kita jadi nggak numpuk-numpuk kertas banyak-banyak ya. Betul. Ada lagi yang mau memberi masukan kepada kami? Ya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Dimas dari Sekjen Kementerian Perhubungan, Bu Ana. Oke, ya silakan Pak. Nanti diputar lagi. Saya ingin bertanya yang untuk TUP. Jadi, apakah bisa TUP itu khusus langganan daya dan jasa itu bisa menggunakan LS? Untuk pam listrik kan kita itu di Sekjen ada listriknya itu ada yang untuk gedung arsip, Soreang, terus Taman Mini. Apakah bisa dibayarkan dengan mekanisme LS? Jadi kan kalau kantor pusat sudah melalui LS yang besar yang hampir di atas ratusan. Apakah yang kecil-kecil bisa juga? Karena kan kalau menggunakan TUP itu kan kita harus menunggu closing-nya lagi sebulan lagi gitu loh Pak. Apakah bisa dengan listrik walaupun di bawah 50, di bawah 100 itu menggunakan mekanisme LS, tidak menggunakan mekanisme TUP beserta PAM dan teleponnya
Itu aja. Terima kasih Bu Ana, Bapak. Oh iya, terima kasih Mas Dimas. Mas Dimas nih orang lama ya, gitu. Tapi kayaknya udah lama kita nggak ketemu nih. Semenjak COVID. Iya. Jadi Gimana ya? Tadi apa ya? Tadi sebenarnya sudah disinggung ya oleh Pak Fauzi ya tadi ya, yang masalah inovasi terakhir ya dari KPN itu masalah LS bendahara gitu ya kalau salah ya. Tapi begini Bu, sebenarnya acara hari ini tuh kita tidak menjawab pertanyaan, malahan kita hanya menerima masukan ataupun kritik terhadap pelayanan kami supaya ke depannya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih lagi kepada Bapak Ibu. Untuk pertanyaan mungkin nanti bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan aja kali ya Mbak ya. Tapi nggak apa-apa, tetap kita tampung Mas. Ya, akan kita temu juga. Pasti kan di dalam pertanyaan itu mengandung masukan ya. Ya. Gitu. Ya, betul. Kayak tadi Mas Dimas ini pengen listrik yang kecil-kecil itu dibayarnya nggak usah pakai TUP gitu ya. Oh, iya. Ya, betul. Itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat kami juga Iya. ke depannya ya. Intinya sih sebenarnya kalau semua ada aturannya, akuntabel, insya Allah KPN selalu siap ya Mas ya untuk melakukan inovasinya. Oke, Berikutnya, selanjutnya. Siapa lagi? ada berapa yang disediakan Mas hadiahnya? Ada berapa? Panitia? Banyak ya, Oh oke. ada banyak, jadi semua yang bertanya dapat. Terus Jadi, kita dapat nggak nih? Nggak tahu deh. Nah, itu. Harusnya dapat ya. Harusnya dapat ya. Ya, selanjutnya. Ayo ada tumbler cantik menunggu loh, jangan sampai kehabisan loh ya. Ini gede loh, 500 mili, setengah liter. Lumayan ini kalau di pasar itu berapa Mbak? Di all shop, oh lumayan ini, 50.000 lebih lah. Coba silakan kalau ada yang mau di-unmute ya, bertanya. kalau ada yang mau bertanya. Atau mau kami tunjuk aja? Bisa tunjuk aja kali ya Mbak ya. Iya, boleh, boleh. Mas Rian boleh nunjuk? Ini di chat, ini ada nih. Apa mulai dari mana ya? Di keatasin boleh? Di keatasin coba chatnya. Chat bukan, maksudnya kita mau lihat ke atas. Di scroll ke atas boleh? Wah ini kelihatan semua nih kalau gini nih. Siapa mungkin ada yang Mbak anak kenal? Ayo Mbak, tunjuk Mbak. Oh banyak, berarti banyak nih yang saya tunjuk nih. Dari Pak Agus Basarnas, gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nih. Biarpun ditutup masker, saya tahu itu Pak Agus. Iya. Silakan Pak Agus, apakah ada masukan? Siap, ada sedikit nih pertanyaan. Yang ditanyakan apabila terdengar suaranya izin? Ya, silakan. Silakan. Kalau seandainya ada pencairan yang sudah terrealisasi JALDIS luar negeri, namun pada saat mau keberangkatan ternyata gagal. Dan yang terrealisasi kebetulan untuk pengurusan visa saja. Nah, itu gimana caranya untuk kembali lagi ke DIPA-nya yang sudah dicairkan izin. Demikian pertanyaan dari Basarnas. Gimana? Apa di copy? Ganti? Ya. Oke. Terima kasih Mas siapa tadi? Pak Agus, Pak Agus dari Basarnas. Basarnas. Oke, pertanyaannya kita tampung dulu ya, Pak ya. Kayaknya masalah pemulihan Pagu deh ini. Nanti akan, iya, betul. Ya, nanti bisa berhubungan dengan Pak Epri. Iya. Nanti mungkin Pak Epri akan menghubungi Bapak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Ini Bu, dari Bimas Kristen, Bu. Oh, silakan. Ini kayaknya Mbak Rifa ya. Silakan Ibu Rifa. Kan dari Bu Rosiana. Oh, Bu Rosiana. Oh, iya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Ana dan Bapak Ibu semua. Kami dari Bimas Kristen mengucapkan terima kasih kepada
KPPN yang sudah membantu kami dalam tugas kerjasama yang selama ini kami lakukan. Ini Bapak, mungkin ini pertanyaannya ke KPPN kali ya Bu ya. Ya, kami sudah mengirimkan pembatalan karwas kontrak 2 minggu, mungkin udah 2 minggu yang lalu, tapi belum ada balasan. Kemudian kami juga mau menanyakan tentang pemulihan pagu juga belum ada balasan. Kemudian ketiga, mohon bantuan penjelasan mengenai pengajuan TUP nihil yang di atas 50 juta. Itu aja mungkin dari kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Rosiana. Ya. Dari Dimas Kristen. Ya, kita catat semua pertanyaan Ibu. Nanti akan kami teruskan kepada PIC-nya masing-masing Ibu gitu. Ada pemulihan pagu di Pak Priyono, kemudian masalah apa tadi ya? TUP nihil ya, yang kurang dari 50 juta juga. TUP nihil. Terima kasih Bu. Atau mungkin sebentar Ibu Rosiana, sebentar. Ya, masih ya. Mungkin ada masukan buat kami, Bu, untuk terkait layanan. Apakah sudah baik atau masih ada yang perlu diperbaiki? Terima kasih, Pak. Kalau mengenai layanan KPPN selama ini yang kami rasakan sudah kami mengapresiasi. Nah, kami berterima kasih karena kalau kami selama ini ada kesulitan, kami berkonsultasi, kami selalu dibantu baik oleh Pak Fauzi dan tim lainnya. Terima kasih. Kritik ada atau tidak Bu buat untuk kita? Kurang kencang. Halo? Ya, Bapak. Apa ada kritik Bu untuk kita? Putus-putus ya? Baik. Ibu Rosiana. Kayaknya koneksinya. Iya, halo. Oh, iya, halo Ibu. Ya. Apa ada kritik itu untuk kita? Iya, Pak. Ya. Halo. Putus-putus nih. Ya, Ibu Rosiana, apa ada kritik untuk kita gitu, Bu? Kepengennya gimana gitu kita tuh untuk supaya lebih apa gitu, Bu? Masuk sana. Ya. Sudah. Ya, Oke. terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rosiana dari Ditjen Dimas Kristen. Ya, makasih Pak. Ya. Bapak Ibu ada lagi yang memberikan saran, kritik, masukan. Oh iya Bapak Ibu Mitra Bestari ini sering ya dimintai untuk menjadi responden survei ya biasanya sama kami mengucapkan terima kasih banyak gitu atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti semua survei dari kami. Kami selalu berharap jika memang Bapak Ibu puas dengan pelayanan kami itu silakan Bapak Ibu jangan segan-segan secara objektif memberikan nilai maksimal gitu. Jadi kalau merasa Jakarta 4 itu pelayanannya sudah sangat baik gitu. Sangat baik diberikan range 1 sampai 10, Bapak Ibu jangan kasih 7 dong ya enggak. Kalau udah merasa puas, excellent gitu, kasih berapa Mas? 10 gitu. Oke. Siapa lagi nih Mbak yang jadi korban kita nih Mbak? Oh iya, kita tunjuk ya. Basarnas udah, Kementerian Dalam Negeri udah, Kementerian Agama udah. Mana nih yang belum? Biar mewakili kementerian nih, Bapak Ten udah tadi. Perhubungan. Siapa ya? Ya, kita kocok. Oh iya, silakan Ibu. Oh iya, oke silakan Ibu siapa? Ibu Suleha dari Iman 5 Jakarta. Silakan Ibu Suleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Zuleha dari Man 5 Jakarta. Sebenarnya ini tahun pertama saya jadi BP, saya sempat shock, kaget ngurusin TUP pertama kali, apalagi dengan selama ini BP yang lama mengandalkan LS, karena saya ngeliat sebenarnya banyak kemudahan dengan LS dibanding kita TUP ya, karena kami belum CMS, tapi saya lihat teman saya yang satker lain yang sudah CMS lebih menguntungkan kalau sudah CMS. Tapi kalau bagi kami yang masih belum CMS, mana saya berasa lewat dari tanggal 20, TUP kami masih bermasalah. Awal permasalahannya sebenarnya dari data supplier. Satker kami ditanya berubah. Tapi karena istilahnya kami kurang tahu atau tidak mengetahui, ternyata satker berubah itu data satker pun berubah, jadi di DEPA kami berubah, sedangkan data di BPG kami nggak berubah. Jadi permasalahan kami muncul di situ. TUP cair, pengajuan TUP cair, tapi pada saat mau pencairan ditolak karena data supplier berbeda. Akhirnya kita pengurusan data supplier, perubahan data supplier lumayan cukup lama. Karena memang prosesnya memang harus melibatkan bank, melibatkan SK. Nah, yang kedua, pada saat sudah lewat tanggal 20 nih, sudah seharusnya pembayaran, tapi belum ada istilahnya ketahuan kapan cairnya. Karena lewat tanggal 20, proses kami masih belum selesai. Nah, setelah lewat tanggal 20, mau tidak mau, kami harus istilahnya menalangi dulu. Sebelum seperti PAM diputus, seperti air atau listrik diputus seperti itu. Sempat sih Pak, saya pribadi mengeluh, kenapa sih pakai TUP segala, apalagi kita yang punya gini kan ribet, harus bayar ini itu gitu. Terus belum katanya kita lagi corona nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar, tapi kan dengan kayak gini kita harus bayarin itu, berarti kan ya main berasa lah repotnya gitu. Ketimbang dengan kita LS, kita tinggal kirim SPM, selesai gitu kan. Nggak perlu capek-capek kita keluar-keluar, bayar ini itu. Tapi memang ya jadi tantangan sih buat saya. Dan belum pengurusan SPJ-nya yang berbeda kan dengan pembuatan SPMLS. Kalau SPMLS, kita tinggal buat SPM, selesai, ajukan, keluar SP2D. Kalau memang ada keluhan atau apapun, gampang, tinggal kita tunjukkan SP2D-nya ke pihak terkait. Nah, kalau kayak gini, kadang kita lupa untuk menghitung apakah ada biaya tambahan atau biaya apapun. Itu aja sih Pak yang keluhan kami. Terus yang kedua, saya sudah 2 kali kesalahan retur ya Pak ya. Saya kadang melihat kadang mencari data, kita mengajuin ini nih, terkait peraturan apa. Kadang untuk mengklik nyari di webnya itu tentang KPPN Jakarta 4, kadang masih susah gitu, tentang cari aturan-aturan yang ada gitu. Yang kedua, jadi saya paling sering paling dapat tuh misalnya pembuatan KIP baru gimana nih caranya apa-apa. Saya paling sering lihat di web tuh KPPN Metro. Yang paling saya dapat dari KPPN Metro, bukan dari KPPN Jakarta 4. Kadang ada beberapa downloadan tuh dari KPPN Jakarta 4 tuh kadang kami agak susah gitu. Nah, itu sih yang saya ini. Itu aja dari saya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Zuleha dari Man 5 Jakarta. Berarti kalau boleh saya rangkum, dia satu mengeluhkan tentang TUP ya, proses TUP. Karena mungkin dia satkernya belum CMS, jadi merasa kesulitan untuk melaksanakan TUP tersebut. Dan yang kedua, web KPPN kita ternyata masih belum lengkap untuk peraturan-peraturannya. Itu mungkin akan menjadi masukan untuk kami untuk kita perbaiki ke depannya. Terima kasih kepada Ibu Zuleha atas masukannya. Ya, memang selama ini Mas, kalau saya di Vera ya, mantau LPJ sekolah-sekolah nih, MAN, itu mereka nggak punya UP. Bahkan, jadi ketika sekarang dibuka keran TUP, mungkin mereka masih harus melakukan tahap penyesuaian lah gitu lah Mas ya. Apalagi tadi Bu Zuleha bilang beliau adalah bendahara baru ya. Mudah-mudahan Bu Zuleha tetap semangat. Ya, gitu. Semangat aja Bu, semangat untuk belajar lagi Bu. Selalu belajar ya Bapak Ibu ya.
Terus kemudian ini masukan tadi dari apa? Misalnya untuk tim web ya? Iya, tim web KPPN Jakarta 4. Supaya lebih lengkap lagi aturannya gitu. Ketika download biar lebih mudah gitu. Ya, kita masih punya waktu berapa, Mas? 1 menit lagi. 1 menit. Siapa yang terakhir mungkin ini Satker yang mau memberi masukan ke kita? Mas Rian. Oh, Pak Fauzi. Pak Fauzi mau ingin berbicara. Ya. Ya, silakan Pak Fauzi. Ini nggak menanggapi, tapi menanggapi nanti kan ada timnya sendiri. Saya kira saya cuma mau menyampaikan saja bahwa di KPPN Jakarta 4 itu memang web tadi akan kita update lah ya, bagaimana biar lebih familiar. Walaupun tapi nanti mungkin perlu di sharing juga nanti alamat-alamat minta tim nanti alamat web, alamat dan kemudian ada media-media yang lain yang mungkin nanti akan membantu seperti ya selain web tadi ada Instagram, ada Facebook ya, ada juga YouTube yang itu banyak aturan-aturan terus video-video bahan ajar yang mungkin bisa digunakan oleh satker kita seperti Mbak Soleha tadi, apalagi yang baru ya. Saya kira artinya kan kayak kemarin waktu pas penggunaan aplikasi baru itu kita kan ada video ajarnya dan mungkin nanti ada beberapa hal yang lain ya kayak ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh teman-teman atau adik-adik itu kan selalu kita update terus di Facebook sama di Instagram. Jadi ada yang sifatnya lebih formal, ada lebih lebih gaul gitu loh Bu. Jadi bisa diikuti kebijakan-kebijakan itu di ketiga media tersebut. Bahkan beberapa paparan-paparan kita sharing di media tersebut. Termasuk juga beberapa video conference kayak seperti ini kita rilis juga nanti di YouTube yang bisa diikuti oleh satker walaupun dia tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Saya kira itu ya yang dan untuk masukan juga ke tempat Pak Yusuf nih jadinya nanti di tempat Bu Ana juga mendampingi teman-teman bendahara baru ya. Ya, jadi sesuai dengan program kita dalam penyusunan LPJ tersebut. Jadi nggak dibiarkan mereka. Jadi begitu ya Pak Yusuf ya? Ya Pak, siap. Menemukan artinya kan kata bersambut ini jadinya ya. Yuk, oke. Thank you. Terima kasih Pak Fauzi sudah berkenan untuk menanggapi. Ya, Mas ini ternyata ada banyak pertanyaan juga ini masuk di chat room kita. Ya, paling kita bisa save dan meneruskan ya kepada PIC-nya ya, gitu ya Mas ya. Gitu. Karena kebetulan waktu kita sudah habis ya. Oke, karena sesi dengan masukan sudah habis. Maka kita akan beralih ke acara berikutnya, yaitu kita saksikan kembali hiburan persembahan dari kami, dari Prambanan Band dengan Separuh Aku. Sama
Ya. Ya. Terima kasih kepada para Mbak-Mbak yang sudah 2 kali ya menghibur kita. Berikutnya kita mau kuis nih Bapak Ibu. Untuk kuis ini kita juga akan kasih hadiah. Hadiahnya masih sama seperti tadi ya, itu karena hadiahnya ada berlimpah. Dan yang akan kami berikan adalah untuk yang 10 teratas. 10 teratas, iya. 10 teratas. Untuk linknya akan kami share di chatroom. Mungkin bisa di-share linknya. Terus tolong nanti input namanya, nama Bapak Ibu dan nama Satker ya, supaya kami mudah untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi 10 teratas gitu. Kuisnya ada 10 soal Bapak Ibu, seputar kebenaran negara lah ya, keuangan negara, mungkin ada soal TUP, mungkin seperti yang tadi disinggung Pak Fauzi tentang caput gitu, capaian output gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tadi menyimak, insya Allah bisa lah untuk mengerjakannya. Ya, gimana panitia sudah di-share linknya? Ya, oke. Oke, itu dia di quizizz.com/join dan seterusnya. Ya, oke, quizizz.com. Ya, silakan Bapak Ibu klik ya. Siap, kita mulai. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengisi username dengan kode Satker dan nama supaya kita mudah untuk. Mungkin kasih contoh. Oh iya. Misalnya nih Rian, KPPN gitu ya. Jakarta 4. Jakarta 4. Kasih nama? Namanya pakai nama. Contoh aja contoh. Oke, mulai game. Ya, oke, sudah banyak gitu ya. Wow. Itu ada yang kode Satker doang tuh. Oke, baru sedikit yang join kuis. Kita tunggu terus. Berapa pesertanya ya? Harusnya ada berapa? 90 ya? Ada. Baru 15 ya, bertambah terus yang join. Hmm, 17 berikutnya. Tipsnya untuk ikut kuis ini adalah yang cepat dan benar ya. Cepat salah, otomatis nggak ikut. Ini dong poinnya tidak akan sebanyak yang benar gitu. Nggak hanya cepat tapi juga harus benar. Benar tapi ngerjainnya besok, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Gitu. Baik, sudah berapa ya? Ada Den Mama Besat, ada Mas Dimas Sejen Perhubungan, ada Pak Ari Wirawan dari Dirjen BAK, kemudian ada Pak Agung dari KPU Jaktim ya. Baru 20, masih kita tunggu. Kita tunggu 1 menit lagi ya Bapak ya. Badan. 23. Gabung ya, Mas. 3.
Oh. Linknya ya, quizizz.com. Linknya tuh juga. Linknya bisa dilihat di grup chat ya, Bapak Ibu sekalian. Tinggal klik, nanti akan langsung terkonek kepada linknya. Ya, masih 24, masih banyak yang belum. Kita tunggu dong. Yang lainnya. Mulai. Kok nggak bisa? Oh, masih ada yang mau gabung ya? Yuk, 27. Nambah lagi. Dari 78. Oh, masih banyak yang belum nih. Oke, 28. Linknya bisa dilihat di chatroom ya. Gimana? Dimulai? Kita mulai? Oke, sudah. Ya, okay. Kita mulai dengan 28 partisipan ya. Oke, siap. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 1. Ya. Oke, go. Pertanyaan pertama. KPA merupakan kata dari apakah kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna aplikasi? Oh iya.
apa sih? Orang lagi kan pertanyaan habis. Ada pertanyaan kedua.
Udah stop share. Cukup ya? Stop share. Media. Oh, medianya ya. Di sana tuh ada media, antara lain ada. Ini bukan stop share. Ini ya Zoom. Gimana anjir nge-zoom? Cukup. Ini Zoom ini. Ini bukan Zoom kan? Kemudian kita punya email. Gimana cara? Yang ini bisa screen aja bisa. Itu juga konten di Spotify sama konten dan website di dcpb.com.id/kpps/. Gimana dong? Dan Twitter juga KPPN. Share screen aja. Share ini berarti ya. Follow, subscribe, Ini bukan? Iya. Like. Sama aja. Loh. Bapak Ibu memerlukan informasi yang ada di dalam. Seperti yang tadi Bapak Bodi bilang, ada informasi yang disampaikan melalui sosial media juga. Jadi supaya Bapak Ibu selalu Ini bagus ya. Bagus ya. memfollow sosial media Siap. kami untuk mendapatkan informasi terbaru. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya kritik, pertama kita dihapus ya. Saran boleh sih. Kalau punya kritik, sebenarnya bisa kita komunikasikan, gitu kan. Tidak hanya lewat media sosial, sebaiknya untuk kritik dialog aja ya. Biar kita segera menanggapi. Gitu. Kemudian apa nih? Kita punya apa lagi? Oh, sebelum menutup kita ada pesan-pesan dari Bapak Kusnedi selaku Kok jadi burung gitu ya? Bagus. Bagusnya mana? Ini. Bapak Ibu, Bapak Kusnedi ini luar biasa Bapak Ibu. Kemarin di momen Idul Fitri ya Pak Kusnedi tetap stay di sini ya, gitu karena pandemi dan berusaha keras untuk menyelesaikan. Gimana Pak Kus? Suaranya bagus. Oke. Mbak Mas Rian, terima kasih waktu yang diberikan. Alhamdulillah, Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa cukup terdengar, Bapak, Ibu? Insya Allah terdengar ya, Bapak, Ibu. Kembali terima kasih kepada Mas Rian dan Mbak Ana yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Izin juga Pak Fauzi, saya di sela-sela melaksanakan tugasnya, melakukan approval SPM, saya coba memberikan setidaknya beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan. Mengikuti kegiatan di hari ini, Bapak Ibu dari jam 9 pagi tadi, saya mencoba mencermati, alhamdulillah sepertinya kemitraan kita KPPN Jakarta 4 dengan Bapak Ibu selaku Satker Mitra Kerja cukup berjalan dengan baik. Saya mendapat tugas Bapak Ibu dari panitia acara stakeholder day ini untuk menutup kegiatan kita di pagi hari ini. Tentunya ada beberapa hal yang perlu disampaikan Bapak Ibu. Mungkin tidak ada salahnya kembali saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Mungkin bagi Pak Agus, Pak Haryanto, Ibu Yeni mungkin sudah cukup kenal. Mungkin bagi Bapak Ibu pengelola keuangan di Satuan Kerja mungkin belum kenal sepertinya Bapak Ibu. Coba kembali saya memperkenalkan diri. Saya Kusnedi, Bapak Ibu mendapat amanah sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana. Tugas kami, Bapak Ibu, mungkin bisa menjadi pengantar di sesi yang menjadi bagian saya, Bapak Ibu,
bahwa kita di seksi pencairan dana melakukan tugas-tugas penelitian dan pengujian atas tagihan ataupun SPM yang Bapak Ibu sampaikan. Tentunya berdasarkan evaluasi yang ada, Bapak Ibu, alhamdulillah sejauh ini dokumen yang masuk ke kami tingkat pengembaliannya semakin menunjukkan tingkat penurunan, artinya tidak lagi banyak. Ini menjadi indikasi Bapak Ibu bahwa kemitraan kita sudah cukup berjalan dengan baik. Artinya komunikasi yang dijalin di antara kita cukup efektif. Artinya tentunya kita sadar betul Bapak Ibu sepakat bahwa selalu saja ada 1-2 kendala di dalam pelaksanaan anggaran tentunya. Tapi kembali lagi berdasarkan kemitraan kita yang solid, tentunya kita saling dukung, kita bisa menyelesaikan beberapa yang boleh katakanlah sebagai masalah Bapak Ibu. Kembali lagi kami KPPN Jakarta mewakili pimpinan menyampaikan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya selama ini. Bapak Ibu sekalian, mencermati tadi, tentunya kami sadar betul tidak ada kesempurnaan tentunya di layanan kami. Kami berdasarkan apa yang kami dengar tadi, kami coba terus memperbaiki diri, Bapak Ibu. Mbak Ana, Mas Rian. Mbak Ana, Mas Rian. Apa suara saya bisa dipantau tentunya, Mbak Ana, Mas Rian? Oke. Bapak Ibu, coba saya teruskan. Intinya, kembali lagi kami menyampaikan terima kasih dan terus kami tidak malu untuk menyampaikan permohonan dukungan tentunya Bapak Ibu, karena sebagaimana tahun-tahun yang telah lalu, kita sebagai unit layanan akan terus dinilai Bapak Ibu, baik secara internal oleh Ditjen Perbendaharaan ataupun pihak eksternal. Seperti kita tahu, Bapak Ibu sebagai mitra lestari kita tentunya adalah menjadi satker pilihan kami tentunya. Semua kami pilih Bapak Ibu, tapi oleh karena suatu hal kita harus proses merankingnya, artinya dengan keterbatasan yang ada, terutama dalam hal fasilitas Zoom, tentunya Bapak Ibu adalah sebagai orang-orang terpilih terkait dengan kegiatan kita kali ini, Bapak Ibu. Mungkin tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu, kita sampaikan bahwa sebagaimana tahun-tahun yang telah lalu, kita sebagai unit layanan terus dievaluasi terkait dengan mutu layanan yang diberikan. Sering kita sampaikan ke Bapak Ibu, alhamdulillah di tahun 2019 atas dukungan Bapak dan Ibu, predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kemenpan RB, berkat dukungan dari Bapak Ibu, kami telah mencapai predikat WBK, Bapak Ibu, wilayah bebas dari korupsi. Tentunya ada tahapan lagi, Bapak Ibu, tingkat lebih atas, yaitu adalah WBBM, Bapak Ibu. Ini tentunya menjadi tantangan kami tersendiri selaku kerja. Kami semua berusaha terus untuk mendedikasikan diri kami untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik tentunya kepada Bapak Ibu. Kami di bawah tentunya sangat senang sekali dan terus mendapat arahan dan bimbingan dari Pak Fauzi tentunya, bahwa beliau sangat menyampaikan terkait empati kita Bapak Ibu kepada Satker Mitra Kerja. Harapannya terus bisa dijaga untuk bisa memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Diinformasikan Bapak Ibu, terlepas dari 1-2 hal
yang mungkin belum sempurna dari kami kembali menyampaikan bahwa periode di bulan Agustus atau September bulan besok, Bapak Ibu, kita unit KPPN Jakarta 4 akan dilakukan evaluasi. Tepatnya apa yang dinamakan dengan SKPL, Bapak Ibu, survei kepuasan pengguna layanan seperti itu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan SKPL ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh unit independen dalam hal ini, Bapak Ibu. Tentunya kami sangat kembali lagi memerlukan dukungan Bapak Ibu karena mengacu di tahun 2019 Bapak Ibu bahwa pelaksana survei adalah UGM kalau tahun lalu Bapak Ibu. Sedangkan untuk tahun ini kami belum mendapat informasinya perguruan tinggi mana yang akan melakukan survei. Tentunya sebagaimana tahun-tahun yang telah lalu Bapak Ibu, kegiatan survei ini adalah untuk mengukur tingkat layanan yang diberikan oleh unit kerja KPPN Jakarta 4. Kami sangat berbangga dan berterima kasih kembali lagi tentunya kepada Bapak Ibu yang telah memberikan dukungan. Untuk tahun ini tentunya kami mencoba Bapak Ibu mengingatkan kembali dukungan Bapak Ibu untuk tidak luntur. Artinya kami yakin betul Bapak Ibu memberikan dukungan, kami mengingatkan kembali untuk bisa lebih maksimal harapannya. Dalam hal tentunya nanti beberapa pertanyaan akan disampaikan seperti itu, Bapak Ibu. 1-2 kami juga tidak mengingkari ataupun tidak terusan menutup mata terkait dengan kekurangan kami yang ada, Bapak Ibu. Tapi tentunya dengan kontribusi yang saling bermitra, tentunya kita coba saling mendukung, saling membantu dalam hal ini, Bapak Ibu. Sungguh memang menjadi tantangan kita tersendiri, Bapak Ibu, terkait dengan pandemi virus corona ini. Tentunya sepertinya jarak memisahkan kita. Sungguh bagi kami menjadi hal-hal yang sangat menjadi tantangan pada saat di awal kita menerima SPM Bapak Ibu melalui email. Tentunya tidak hanya jumlahnya yang banyak, tapi tentunya ada beberapa hal yang nyata-nyata memang secara proses bisnis harus kita laksanakan. Salah satunya adalah tentunya kita harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Mungkin kembali lagi Bapak Ibu bahwa tidak bosan kita KPPN Jakarta 4 memohon dukungan yang maksimal tentunya kepada Bapak Ibu berkenaan dengan kegiatan SKPL yang nantinya akan dilaksanakan. Tentunya sebagai bagian dari KPPN Jakarta 4, Bapak Ibu, sesungguhnya sepertinya akan lebih nyaman kalau kita bisa bertemu secara langsung seperti tahun-tahun yang lalu, karena kita bisa secara lebih interaktif, kita menyampaikan beberapa keluhan ataupun permasalahan kita, Bapak Ibu. Tapi kembali sekali lagi dan tidak mengurangi rasa hormat dan dengan penuh kerendahan hati, Bapak Ibu, kami kembali menyampaikan permohonan dukungan nanti di bulan depan. Kalau tidak salah tentunya kita harus menunggu surat pemberitahuannya. Kami menyampaikan Bapak Ibu bahwa mungkin materi-materi survei dalam rangka SKPL ini, Bapak Ibu, kalau kita amati dari tahun ke tahun tidak banyak berbeda, Bapak Ibu. Tapi tentunya mekanismenya sebagaimana nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut terkait dengan tata caranya. Nanti ada Mas Adi ataupun Mas Epri ataupun Teh Nora yang akan lebih coba memberikan gambarannya, Bapak Ibu.
Mungkin secara garis besar Bapak Ibu materi-materi surveinya sama seperti dengan tahun-tahun yang lalu, tidak banyak berbeda, akan berkisar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tingkat kepuasan tentunya dari Bapak dan Ibu. Tingkat kepuasan itu bisa dalam hal kinerja layanan Bapak Ibu, karena di situ juga akan ada beberapa pertanyaan. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di kami KPPN Jakarta 4 ada beberapa layanan yang diberikan. Tentunya dapat disebutkan layanan terkait dengan pencairan dana. Ini layanan ini di kami Bapak Ibu di seksi pencairan dana yang tentunya di kondisi normal Bapak Ibu bisa merasakannya secara langsung karena Bapak Ibu akan langsung berhadapan dengan petugas FO kami, dan ini ada di tim saya Bapak Ibu seperti itu. Ada petugas FO, selanjutnya ada petugas validator kita, ada reviewer, dan ada di approval dikasih pencairan dana Bapak Ibu. Saya coba gambarkan kisi-kisi garis besarnya Bapak Ibu bahwa ada layanan selanjutnya adalah layanan bimbingan dan konsultasi Bapak Ibu. Ini dikelola oleh seksi MSKI namanya Bapak Ibu, seksi manajemen satker dan kepatuhan internal. Di kemarin ada Pak Rahmat di situ juga ada Mas Ari, ada Mas Tio, ada Teh Nora. Selanjutnya ada layanan terkait dengan rekonsiliasi keuangan Bapak Ibu, itu ada di Pak Yusuf, di situ ada Mas Epri. Artinya semuanya di situ kita coba di berbagai lini kita coba dedikasikan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi Bapak Ibu. Tentunya kembali lagi Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan tentunya mungkin terkait dengan layanan-layanan kita. Harapannya Bapak Ibu bisa tentunya mendukung kami. Saya mungkin mewakili teman-teman di KPPN Jakarta 4 untuk bisa memberikan jawaban maksimal tentunya. Karena seperti tahun-tahun yang lalu, Bapak Ibu biasanya survei itu mengukur dua tingkat. Yang pertama tingkat kepuasan dan yang kedua adalah tingkat kepentingan. Melihat dari pengalaman yang ada, semakin besar 1, 2, 3, 4, 5, itu ada tingkat kepuasan yang sangat puas, tentunya ada di angka 5. Demikian halnya juga dengan tingkat kepentingan Bapak Ibu. Ada di angka 5, tingkat kepentingan yaitu sangat penting. Harapannya kembali lagi kami mohon dukungan Bapak Ibu dapat bantu kami untuk memberikan penilaian yang maksimal tentunya. Terlepas dari itu tentunya kami juga mohon Bapak Ibu bisa mencermati tentunya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Karena mungkin ada 1-2 terkait dengan pertanyaan apakah terkait dengan pembiayaan, apakah ada biaya dalam hal itu. Mohon kami kepada Bapak Ibu untuk mencermati lebih lanjut pertanyaan ataupun yang ditanyakan dari surveyor tersebut. Karena kami yakin betul Bapak Ibu akan sangat pengen sekali membantu, tapi karena mungkin semangat yang tinggi sehingga pertanyaan yang disampaikan malah menjadi kontraproduktif seperti itu. Harapannya demikian Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih kembali kami sampaikan Bapak Ibu atas nama teman-teman di KPPN Jakarta 4 atas dukungannya. Harapannya SKPL yang nanti akan dilaksanakan dapat memberikan nilai yang maksimal, nilai yang paling baik bagi unit kerja kita, Bapak Ibu KPPN Jakarta 4. Tentunya hal yang demikian nantinya akan lebih mendorong kami, Bapak Ibu, untuk lebih kepada Bapak Ibu dalam rangka pelayanan kita. Demikian, Bapak Ibu. Mbak Ana, Mas Rian, cukup waktu saya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali 1-2 kata ada yang tidak berkenan.
Harapannya kembali lagi kami KPPN Jakarta 4 sangat percaya atas dukungan yang nantinya akan diberikan Bapak dan Ibu dalam kegiatan SKPL nanti, Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, saya mohon diri untuk kembali melanjutkan pekerjaan saya di Seksi Pencairan Dana untuk bisa segera melakukan proses atas SPM ataupun tagihan yang hari ini Bapak Ibu ajukan. Demikian Bapak Ibu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara nggak dengar. Suaranya Mbak Ana nggak kedengeran. Masih di, kok nggak ada? Nggak ada suara masuk. Host. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Tes, halo. Masa belum? Dimintai untuk menjadi responden atas SKPL atau responden SKPL dan WBBM. WBBM itu adalah wilayah birokrasi bersih melayani itu. Jangan segan-segan Bapak Ibu untuk memberikan nilai yang maksimal, nilai terbaik kepada kami jika Bapak Ibu memang merasakan kepuasan atas layanan yang telah kami berikan. Jadi misalnya ada rank 1 sampai 5, jika memang Bapak Ibu sudah sangat puas, jangan segan untuk memberikan nilai 5. Jika ranknya adalah 1 sampai 10, jangan segan juga Bapak Ibu untuk memberikan nilai 10. Tapi juga Bapak Ibu harus membaca dengan seksama gitu pertanyaan yang ada di sungai tersebut. Seperti yang tadi Pak Kus tadi ingatkan, misalnya ada pertanyaan apakah ada biaya dalam layanan KPPN Jakarta 4 gitu. Tentu tidak ada gitu. Jadi Bapak Ibu jawab 0 itu atau tidak ada biaya gitu. Selanjutnya apa nih, Mas? Oh, sebentar. Tadi itu di chatroom ada banyak yang nanya ini. Mbak Ana, minta bukunya dong. Bukunya gimana cara dapetinnya? Nah, itu gimana, Mbak? Oh iya, tadi petugas itu sudah ada yang mendata alamat pengiriman gitu. Jadi kepada semua mitra Bestari akan kami kirim ke alamat yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami, dan juga kepada Bapak Ibu yang bertanya dan 10 teratas yang berhasil menjawab kuis dengan cepat dan benar juga akan kami kirimkan bersama dengan bukunya gitu. Ya, jadi Satker Mitra Bestari itu akan pasti dapat bukunya ya, Mbak? Oh iya, ya, eksklusif. Eksklusif ya, gitu. dengan tanda tangan Bapak Fauzi ya. Kira-kira kita punya apa lagi, Mas? Kita apa lagi nih acaranya? Oke, sekarang kita akan mengumumkan pegawai teladan dari KPPN Jakarta 4. Jadi Bapak Ibu, di internal kami sebagai penyemangat atau motivator untuk selalu meningkatkan etos kerja kami. Setiap tahun kami mengadakan Best Employee 2020. Kami punya 5 nominasi, dan dari 5 nominasi itu akhirnya kita terpilih 3 terbaik. 3 terbaik. Gitu. Dan pemenangnya adalah kita dari mulai dari yang ketiga ya. Pegawai terbaik ketiga KPPN Jakarta tahun 2020 adalah Rukmi Jaya. Pada Ibu Rukmi Wijaya agar menempati tempat. Ya, Ibu Rukmi Wijaya ini adalah pegawai di seksi bank. Ini luar biasa, Ibu Rukmi Wijaya.
Duduk di situ, Mbak. Silakan menempati tempat yang telah disediakan gitu. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat, inilah wajah dari Ibu Rukmi Wijaya. Maskernya bisa dilepas. Maskernya biar Bapak Ibu melihat. Bu Rukmi yang suka perbaikan beda ya. Ya. Nah, oke, ini dia. Yang cantik dan imut-imut ini cantik ya. Kan ya? Ini dia Ibu Rukmi Wijaya dari Seksi Bank KPPN Jakarta 4. Temannya Mas Rian ya berarti ya, ya satu tim. Dan untuk pegawai terbaik kedua KPPN Jakarta 4 tahun 2020 adalah Kirianto. Mas Kirianto ini bisa dibilang baru ya, luar biasa sudah mengambil hati gitu. Itu dia. Luar biasa. Bisa dilepas dulu maskernya. Mas Raffi ini adalah satu tim dengan saya berada di seksi verifikasi dan akuntansi gitu. Kemudian yang pertama nih siapa? Dan untuk pegawai terbaik tahun 2020 KPN Jakarta 4 adalah Yuk. Tunggu. Mas Agung pas banget ya, fotonya lagi kerja loh Mbak. Nih, wah pas banget nih. Iya tadi Ibu Rukmi fotonya jalan-jalan. Jalan-jalan. Mas Raffi lagi nggak tahu ngapain. Mas Agus sesuai lah ya. Sesuai lah ya, menjadi yang pertama. Atau mungkin iya. Atau karena ini ya, subscribernya paling banyak ya di seksi PD ya. Luar biasa. Atau jangan-jangan bayar ini ya, bayar follower ya. Ya. Baik, kepada pegawai terbaik akan diberikan penghargaan oleh Bapak Fauzi. Ya. Kepada Bapak Fauzi kami persilakan. Ini dia Bapak Ibu. Ya, pertama ya kepada Mas Agung Wicaksono, kemudian kepada Bapak Ref Kirianto. Dan yang ketiga kepada Ibu Rukmi Wijaya. Oke, mari kita beri tepuk tangan virtual kepada mereka bertiga yang telah memberikan dedikasinya kepada KPPN Jakarta 4. Ya. Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih kepada Pak Fauzi dan juga kepada 3 pegawai terbaik gitu. Insya Allah momen seperti ini akan dilaksanakan setiap tahun Mas Rian gitu. Supaya kita tuh kerjanya makin semangat gitu. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mitra kerja kita gitu. Oke. Nah, Mbak, akhirnya sampai juga di penghujung acara nih kita. Kalau biar afdolnya gimana kalau kita kasih pantun buat mereka? Oh, setuju banget. Kalau saya nih kalau belum kasih pantun belum nggak afdol ya. Gitu. Hadiah. Saya atau Mas Rian dulu deh. Mbak Ana dulu deh. Saya dulu. Saya mau kasih pantun nih Bapak Ibu ya, gitu. Jangan lupa nih ditanggepin ya, saya mau kasih pantun nih. Ketika pagi bersinar mentari. Saat malam bersinar bulan. Terima kasih kepada Bapak Ibu para mitra Bestari atas segala kritik dan saran. Saat berkendara taatilah rambu. Kalau mau belok, nyalakan lampu rating. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu telah berkenan hadir di virtual meeting. Mas, sekarang Mas. Pantun udah, hiburan udah, pesan dari Pak Fauzi, Pak Kus udah. Berarti kita harus undur diri nih Mas. Betul. Tapi jangan sedih, habis ini juga masih ada hiburan terakhir dari kami ya.
Ya. Tapi sebelum itu kami selaku pembawa acara, saya Ana, saya Rian, pamit dan undur diri. Semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan gitu. Semoga kami bisa terus berbenah untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prambanan Band telah menerima tamu. Stakeholders Day 2020. Mendengar aspirasi, siap berkontribusi. KPPN Jakarta 4. Luar biasa. Luar biasa. Ya, udah. Gak apa-apa, orang sebenarnya lagi main di YouTube. Ya, diterima kan? Terima kasih ya, Bu. Terima kasih.